Kembali di News Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBCCBL di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brunel Legend. Prosesi peletakan batu pertama industri baterai listrik di Karawang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat terkait. Dari Karawang, Jawa Barat, News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Sekali lagi, hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Presiden juga mengatakan kawasan Indonesia dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi kondisi dunia diwarnai konflik. Prabowo menyebut tidak ada kemakmuran yang bisa dicapai tanpa perdamaian. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Presiden Prabowo memberikan hadiah bagi justice kolaborator. Saksi pelaku tindak pidana bisa bebas bersyarat jika bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama.
selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan Justice Collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi Justice Collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan. Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyiapkan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri meninjau lokasi sekolah rakyat di Jakarta Timur. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama, sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi, gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya, di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, ibu calon siswa sekolah rakyat di Jakarta Timur menangis saat curhat ke Seskap Teddy. Ibu siswa tersebut harus membiayai 4 anaknya sendirian. Seskap Teddy dan Menteri Sosial Gus Ipul mengunjungi rumah kontrakan calon siswa sekolah rakyat tak jauh dari gedung sekolah. Tak banyak yang bisa masuk ke dalam rumah karena kondisi rumah yang sempit. Saat bertemu Seskap Teddy, ibu siswa curhat harus berjuang menghidupi 4 anaknya seorang diri karena suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Pak Irwan, kemudian ada Ibu Suratna, kemudian mewakili dari orang tua anak-anak lainnya.
terima kasih tadi kami mendengar langsung dari Bapak Ibu, dan saya rasa semuanya juga seperti itu kira-kira. Ya, kita memiliki tujuan mulia untuk menciptakan dan membangun anak-anak Indonesia yang... Ya, pemirsa, sekolah rakyat sudah siap dan pembangunannya lebih dari 90%. Nah, pemirsa, kemarin saya juga berkesempatan untuk melihat seperti apa secara langsung kondisi bangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, dan berikut liputannya. Pemirsa, ini adalah salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah seperti sekolah pada umumnya, tapi juga asrama yang disediakan bagi anak-anak yang miskin dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan, namun di sini Anda bisa lihat progresnya sudah 90%. Dan disinilah Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar, dan anak-anak yang bersekolah di sini nantinya bisa menikmati fasilitas ini. Di Sentra Handayani, Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran, yang kemudian selanjutnya akan menampung sekitar 20.000 siswa dalam 1 tahun pelajaran dan 3.000 tenaga pendidik serta 7.000 tenaga support pendidik lainnya dalam sekolah-sekolah yang akan disebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah, dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya 1 sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk 1 wilayah atau 1 sekolah rakyat. Dan sementara sudah ada 60 sekolah yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia dengan target masing-masing kabupaten adalah 1, dan akan menyasar anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim, sehingga nantinya dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini akan memutus mata rantai kemiskinan, sehingga akan membuka akses pendidikan dan juga membuka akses kesejahteraan yang lebih maju lagi. Dari Jakarta Galuh Pandu, Yudi Permana Anyus melaporkan. Pemirsa, dari sekolah rakyat kita beralih ke dapur makan bergizi gratis. Menko Infrastruktur AHY bersama Kepala BPJPH Haikal Hasan meninjau dapur MBG di Jati Asih, Bekasi. Menko Agus Harimurti Yudhoyono ditemani Haikal Hasan datang ke dapur MBG di kawasan Jati Asih, Bekasi. Menko AHY meninjau langsung ke Badan Gizi Nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Garuda Biru Indonesia untuk melihat pengolahan menu makan bergizi gratis. Ia melihat beragam menu yang disiapkan akan diberikan untuk anak sekolah. Saya hanya ingin menyoroti bagian yang terakhir, yaitu infrastruktur SPPG, atau bisa dikatakan bagaimana instalasi seperti ini bisa tumbuh dengan cepat tapi juga berkualitas, karena tidak bisa hanya mengandalkan jumlah saja. Numbers, kuantitas itu penting, tetapi kualitas juga tidak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menjadi inisiator
Yayasan Garuda Biru Indonesia ini, sehingga mudah-mudahan setelah ini diresmikan benar-benar bisa beroperasi dengan baik, berjalan dan membawa manfaat yang. Dan pemirsa, kalau kita bicara makan bergizi gratis, kira-kira menu apa saja yang disiapkan di dapur makan bergizi di Jatiasih Bekasi yang baru saja ditinjau oleh Menko Infrastruktur? Berikut laporan Bagus Prasetyadi dari lokasi. Saat ini saya tepat berada di salah satu dapur Yayasan Garuda Biru Indonesia, di mana terlihat ada petugas yang sedang menyiapkan makanan. Saya ingin mewawancarai pemilik yayasan dari Garuda Biru ini bersama Ibu Novilia. Kapasitas yang disediakan oleh dapur Garuda Yayasan Biru ini seperti apa? Kapasitasnya kurang lebih untuk 4.000 siswa. Persiapan kita mulai dari jam 1 malam, itu kita sudah mulai untuk masak. Tapi kalau untuk persiapan itu udah mulai dari sore hari kami sudah persiapan. Iya. Boleh dikasih tahu Bu, makanan apa aja yang disediakan? Oke, hari ini menu kita ada nasi putih. Oke. Terus ini ada kakap pilet saus asam manis sama capcay. Pokoknya setiap hari ada protein nabatinya, buah dan susu. Insya Allah 4 sehat 5 sempurna. Menyeleksi makanan sendiri itu ada prosesnya nggak sih? Kita ada ahli gizi. Di sini akan disiapkan 3, yaitu pertama kepala unit pelayanan, kedua ahli gizi, ketiga akuntan, dan ada korlap lapangan juga dan korlap dapur juga. Jadi ada kepala-kepalanya yang memang kita sudah seleksi untuk membenahi ini gitu. Itu tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Dapur Indonesia, sekaligus pemilik Yayasan Garuda Biru ini. Kembali ke Anda. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Newsya. Pemirsa, truk bermuatan 5 ton pupuk terbakar saat sedang melintas di Jalan Raya Maros, Sulawesi Selatan. Kobaran api dari roda belakang truk memicu kepanikan warga. Sebuah truk pengangkut pupuk terbakar di Jalan Poros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebakaran sontak membuat warga panik. Sementara sebagian pengendara lain yang melintas sempat mengabadikan melalui ponselnya saat warga berupaya memadamkan api. Truk bermuatan pupuk seberat 5 ton ini terbakar pada bagian ban serta as roda belakang dan terpal penutup muatan. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Maros. Kebakaran berlangsung 30 menit dan kobaran api tidak merembet ke seluruh bagian truk. Diduga kebakaran disebabkan gesekan yang terjadi di bagian as roda belakang hingga terjadi panas dan menimbulkan api. Sempat warga yang tangani dengan cara warga itu ambil aparnya Indomaret. Ya, jadi pada saat kami turun kita cuma melakukan penyisiran dan pendinginan saja. Bannya hangus dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Kalau untuk truknya sendiri truknya itu mungkin kapasitas tonasenya itu sekitar 5 ton dia bawa pupuk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian material pada kendaraan mencapai jutaan rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akibat hilang kendali, bus pariwisata yang ditumpangi rombongan peziarah tergelincir dan terguling di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Bus yang terguling sempat menutup badan jalan. Kepolisian dan Jasa Marga membantu korban luka setelah sebuah bus pariwisata rombongan peziarah jemaah Masjid Bani Husein asal Bandung terguling dan terbalik arah di kilometer 70-600 sekitar wilayah Bungur Sari, Purwakarta setelah mengalami kecelakaan dini hari tadi. Insiden bermula saat bus pariwisata PO Savana yang membawa wisatawan religi melaju dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Setibanya di lokasi kejadian diduga sopir hilang kendali setelah melihat di depannya ada truk. Bus oleng ke bahu jalan, menabrak pembatas jalan hingga terpental, berputar arah dan terguling. Dump truck yang ada di bahu sebelah kiri, dia akan mendahului kendaraan lainnya di depan. Nah, mobil bis ini yang dari arah Bandung yang akan menuju ke Kota Banten, rencananya mau di arah religi, kecepatan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 km per jam. Kaget, dia banting setir, akhirnya menabrak
batas jalan yang ada di ujung sana itu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Imbas kecelakaan sempat terjadi kemacetan karena badan bus menutup jalan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah melalui proses pembangunan dan penyesuaian bertahap, revitalisasi Stasiun Tanah Abang akhirnya rampung. Hal utama dan peron jalur 2 dari bangunan baru telah resmi dioperasikan. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat kini tampil dengan wajah baru usai proses renovasi. Mulai Minggu 29 Juni 2025, seiring dengan dioperasikannya gedung stasiun baru, PT Kereta Komuter Indonesia juga mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, penyesuaian dilakukan pada jalur masuk keluar kereta, serta peron di lintasan kereta. Proses switch over tahap kedua ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan gedung baru termasuk peron 2 yang telah rampung. Nah, jadi untuk saat ini, untuk bangunan lama itu tetap. Jadi kita masih memberikan pilihan kepada penumpang mau masuk jalur mana. Tapi nanti setelah kita ada evaluasi, nanti mana sih yang terbaik gitu kan, yang terbaik untuk penumpangnya. Itu sih Mbak. Jadi saat ini di bangunan baru ini juga kalau di lantai bawah ini penumpang itu yang keluar. Nah kalau yang di atas itu penumpang yang naik. Jadi kalau di jalur lama tetap, di jalur hall lama masuk penumpang masuk, keluar dan masuk, sama yang di jalur atas bangunan pertama kali yang Tanah Abang itu masih keluar dan masuk juga. Dengan sistem dan infrastruktur baru, Stasiun Tanah Abang ditargetkan mampu melayani hingga 300.000 pengguna setiap hari. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Meski mengaku kebingungan, banyak pengguna KRL berharap kondisi Stasiun Tanah Abang yang megah dapat mengurai kepadatan pengguna kereta hingga tidak terjadi penumpukan. Bingung kadang-kadang. Bingungnya gimana? Ya muter-muter nanya-nanya dulu gitu. Karena biasanya di jalur di bangunan lama ya? Iya, bangunan yang lama. Sekarang kan udah lain lagi. Saya udah beberapa minggu ini ya jarang kesini gitu. Pas ini saya juga bingung juga lah. Ternyata luas banget, subhanallah ya, luar biasa. Nyaman. Nantu, jadi kita nggak terlalu umpuk-umpukan banget kalau di periode sebelumnya. Tadi untuk kesini sendiri masih bingung atau enggak? Awal-awal bingung karena kan jauh ya, dia turunnya dari peron berapa tadi tuh. Kita ke informasi lain pemirsa, pasca kembalinya 4 pulau sengketa ke Provinsi Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar syukuran bersama warga Kabupaten Singkil. Hadirkan Bapak Gubernur Bapak Haji Muzakir Manaf. Bertempat di Pulau Panjang Kabupaten Aceh Singkil, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Bupati serta masyarakat pesisir Kabupaten Singkil melaksanakan syukuran rakyat. Syukuran dilakukan pasca pemerintah membatalkan dan mencabut SK Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan ke-4 pulau sebagai milik Aceh setelah sempat terjadi sengketa kepemilikan dengan Sumatera Utara. Untuk menghindari sengketa pulau kembali terjadi, Gubernur Aceh berjanji akan membangun infrastruktur di ke-4 pulau tersebut. Ke-4 pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, serta Pulau Mangkir Besar. Dengan menghadirkan Allah akan kita bangun beberapa rumah supaya ada penghuninya. Jangan nanti berebut lagi kita. Jangan nanti berebut lagi. Karena ada penghuni, ada berbagai macam fasilitas kita bangun nanti, dan insya Allah kita tidak ada wadawi lagi. Beberapa pulau akan kita isikan dengan rumah dan jalan yang memadai. Tinggal seperti ini nanti saya ragu 10-20 tahun lagi. Pemirsa, Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi itu untuk mendalami kasus ini.
KPK juga telah menetapkan 5 tersangka termasuk Topan Obaya Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek jalan. Terkait kasus ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berjanji akan mengevaluasi jajarannya. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 6 orang tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. KPK juga telah menyegel kantor perusahaan konstruksi PT Delihan Natol Group di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Benar bahwa pada Kamis malam 26 Juni, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahwa kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK usai penangkapan 6 tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Kementerian PU juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ingatlah saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, seorang wanita terjebak di dalam lift sebuah gedung di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, petugas damkar mengevakuasi wanita muda dari atap rumahnya. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang wanita yang terjebak di dalam lift di sebuah gedung di Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Menggunakan alat hidrolik, petugas berusaha membuka paksa pintu lift yang tertutup rapat. Sempat terjebak selama setengah jam, korban akhirnya bisa diselamatkan. Sementara itu di Tambora, Jakarta Barat, petugas damkar bersama warga berusaha membujuk wanita muda yang hendak melompat dari atap rumahnya. Evakuasi berlangsung dramatis, korban sempat memberontak saat akan diselamatkan petugas. Wanita 24 tahun ini mengalami depresi berat karena sudah berulang kali nekat mengakhiri hidupnya. Sepertinya
yang bersangkutan mengalami depresi berat rupanya gitu, informasinya sih demikian. Menginformasi bukan hanya kali ini aja, menurut saya informasi udah beberapa kali, jadi lebih dari 2 kali gitu. Di rumah itu kan tinggal dengan ibunya yang sedang sakit ya, jadi mungkin permasalahannya ya keluarga atau bagaimana kita nggak. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, seorang guru agama di Tebet, Jakarta Selatan ditangkap polisi karena diduga mencabuli 10 santri yang masih di bawah umur. Usai diamankan, garis polisi dipasang di rumah pelaku. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memasang garis polisi di rumah seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemasangan garis polisi dilakukan setelah ada laporan pencabulan kepada 10 orang santri yang masih di bawah umur. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam terkait pencabulan tersebut. Hingga saat ini baik warga sekitar maupun kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus pencabulan tersebut karena pelaku masih dalam pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Sementara itu, 3 santriwati diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pimpinan pondok pesantren di Kuburaya, Kalimantan Barat. Polisi telah menangkap pelaku, namun pelaku belum ditahan karena alasan sakit. Tiga santriwati di sebuah pondok pesantren di Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, diduga jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren. Pihak Polres Kuburaya membenarkan laporan tersebut dan menyatakan kasusnya sudah dalam penanganan. Meski polisi sudah menangkap terduga pelaku, namun belum ditahan dengan alasan sakit. Polisi pun tegaskan proses hukum tetap berjalan. Saat ini pelaku sudah kita amankan dan sudah kita tahan. Korban sebanyak 3 orang. Apakah ini ada lain? Ini sekarang semua proses sedang dalam penyelidikan dan penyidikan Polres. Nanti kalau ada perkembangan akan kami update. Yang pasti sesuai statement dan komitmen Polres Kuburaya bahwa kami selalu mengatensi dan menjadikan kasus pencabulan itu prioritas di Kuburaya. Polisi telah periksa sejumlah saksi terkait kasus ini, sementara pengurus pondok pesantren masih bungkam terkait masalah ini. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta di Bengkulu mengamuk di kampus sambil membawa senjata tajam. Mahasiswa tersebut tidak terima dituduh plagiat makalah. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bengkulu mengamuk di kampusnya sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat mengancam mahasiswa rekan sekelasnya dan mencoba menyerang mahasiswa lainnya hingga mengalami luka di jari tangan dan kakinya. Pelaku akhirnya diamankan oleh petugas keamanan kampus. Diketahui pelaku berinisial RR, 23 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum. Kejadian berawal dari tugas makalah. Dari keterangan salah satu korban, pelaku mengamuk lantaran korban menegurnya karena makalahnya sama persis dengan makalah korban, sehingga terjadi cekcok di grup pesan singkat. Sebelum mengamuk, pelaku juga sempat melakukan pengancaman melalui pesan singkat. Jadi disuruh buat makalah, habis buat makalah tuh dikirim ke grup. Jadi pas aku ngirim itu, kau duluan? Aku ngirim duluan, habis itu jam 12 besoknya atau pokoknya malam itu antara besoknya, aku lihat, aku cek lagi siapa aja yang udah kirim. Pas aku lihat, kok sama judulnya. Judulnya sama isinya? Judulnya sama. Isinya sama, kan pokoknya kalau makalah aku tuh aku kasih ciri, di daftar isi itu ada kelang, baru ini. Itu sama, semuanya sama, cuma dibedakan namanya. Korban yang merasa terancam akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polresta Bengkulu. Pelaku dibawa oleh tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu dan menyita barang bukti golok yang dibawa pelaku. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus perundungan anak kembali terjadi. Seorang bocah di Bandung dirundung dengan dimasukkan ke dalam sumur hingga terluka di bagian kepala. Mirisnya aksi perundungan direkam dan diunggah ke media sosial oleh para pelaku. Seorang anak dianiaya anak lainnya dengan cara dimasukkan ke sumur di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia juga diduga dianiaya karena kondisi kepalanya berdarah. Hasil penelusuran polisi ada 3 pelaku, masing-masing berinisial MR, berusia 13 tahun, AKM 12 tahun, dan MF 20 tahun. Ketiganya saat ini tengah diperiksa petugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandung untuk mencari tahu motif para pelaku melakukan perundungan. Sesuai dengan sistem peradilan anak, kami akan melakukan upaya diversi terlebih dahulu. Apabila upaya diversi tidak dapat atau tidak terjadi atau tidak sepakat ada yang terjadi diversi, maka kami akan langsung menetapkan para pelaku sebagai. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bandung berharap pihak keluarga korban melanjutkan perkara terhadap salah satu pelaku yang sudah dewasa. Berdasarkan temuan KPAD, aksi perundungan yang menimpa korban ini diduga bukan kali pertama terjadi. Dewasa ini saya harap keluarga korban dan pelapor lanjut. Kalaupun tidak, nanti kami akan, insya Allah kami menjadi pihak pelapornya, kami backup. Karena ini perundungan yang ternyata dari cerita dari keluarga korban, ini kan si anak beberapa kali, cuman tidak mau mengakui. Dengan adanya peristiwa ini, orang tua pun dihimbau agar lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, sehingga aksi-aksi perundungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dihindari. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang penyanyi ditemukan tewas dalam kondisi mulut berbusa di pinggir jalan irigasi Kabupaten Kerinci, Jambi. Suami korban menduga istrinya yang sedang hamil dibunuh. Polisi mengevakuasi jasad seorang wanita yang ditemukan di tepi jalan irigasi Desa Pendung Mudik, Kecamatan Air Hangat, Kerinci, Jambi. Saat pertama kali ditemukan seorang petani, jasad korban dalam kondisi mulut berbusa dan korban diketahui dalam kondisi hamil. Polisi yang melakukan olah TKP mengetahui korban ternyata seorang penyanyi dan sering mengunggah videonya di media sosial. Suami korban menduga korban dibunuh karena meninggal secara tak wajar. Jasad korban juga ditemukan terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Pihak Rumah Sakit RSUP Padang menyatakan telah melakukan otopsi korban dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk pastikan penyebab kematian korban. Memang keluarga menyangka ini dibunuh. Dan dari keluarga sendiri untuk mencari pelaku sampai dapatlah. Istilahnya setelah dapat minta dihukum seberat-berat mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku kan. Bahkan sampai mati. Sebab ini memang tidak wajar. Pemeriksaan luar kami lakukan sesuai standar pemeriksaan, kemudian pemeriksaan dalam seluruh organ-organ sudah kami periksa, kemudian sampelnya juga sudah kami ambil untuk dibawa ke laboratorium. Untuk hasilnya mungkin belum bisa kami sampaikan saat ini karena harus menunggu dulu hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah dilakukan otopsi, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Sungai Mendang. Untuk mengungkap kasus ini, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk orang terdekat korban. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara kecanduan judi online, karyawan mencuri mobil bos laundry di apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2 pelaku ditangkap di Bogor, Jawa Barat saat minum kopi. Polisi mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Bogor.
tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadekan oleh seorang pria hasil kejahatan. Mobil diterima beserta STNK serta BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pegawai laundry di apartemen Green Garden Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Pelaku diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Tersangkanya kita amankan di Jasinga Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Kalau kondisi mobil itu seperti apa? Kondisi mobilnya masih baik, kondisi mobilnya. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dikembalikan kepada pemiliknya. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia itu gimana terhadap Polri? Ulang tahun nih bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tersangka penadah terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara tersangka pencurian mobil diancam lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, polisi menggerebek praktik pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis di kamar kos. Polisi menangkap 1 tersangka yang berperan memproduksi dan mengedarkan narkotika. Kamar indekos yang terletak di Kelurahan Sumberjo, Bandar Lampung digerebek polisi. Polisi berhasil menangkap tersangka MR, warga Tangerang, Banten, beserta barang bukti peralatan untuk membuat narkotika jenis tembakau sintetis, serta 278 gram tembakau sintetis siap edar. Menurut polisi, kamar indekos yang dihuni oleh tersangka sejak 4 bulan lalu ini dijadikan lokasi untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Bahkan, dari dalam kamar polisi menemukan sejumlah bahan baku narkoba. Tersangka MR ini mendapat perintah dari bandar yang saat ini masih kami lakukan pencarian dengan inisial G untuk datang ke Bandar Lampung, tinggal di Bandar Lampung, dan ditugaskan untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memburu bos atau pengendali jaringan peredaran narkotika. Sementara itu tersangka harus mendekam di Rutan Mapolresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi luka parah dianiaya diduga kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Karten telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, diguyur hujan deras, banjir lebih dari setengah meter merendam ruas jalan raya penghubung Bojonegara dan Pulau Ampel, Serang, Banten. Derasnya arus banjir menyeret 2 pengendara motor yang melintas. Sejumlah warga berusaha
atau menarik sepeda motor yang terbawa arus. 1 sepeda motor berhasil dievakuasi, namun 2 lainnya diduga terbawa arus dan masuk ke parit. Meski demikian, pengendara motor berhasil menyelamatkan diri. Jalan Raya Bojonegara Pulau Ampel terendam banjir diduga akibat saluran drainase yang tersumbat material bekas aktivitas tambang seperti batu dan lumpur. Sementara pemirsa, ratusan rumah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Warga korban banjir dievakuasi menggunakan perahu karet. Sebanyak 172 rumah di bantaran Sungai Wanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terendam banjir setelah diguyur hujan selama 5 hari tanpa henti. Ketinggian air mulai 1 hingga 2 meter. Banjir mulai terjadi sejak hari Sabtu, namun ketinggian air makin parah sejak Minggu dini hari. Warga yang rumahnya terendam banjir mulai mengungsi menggunakan perahu karet ke posko yang didirikan di sepanjang jalan sekitar lokasi banjir. Tadi baru sampai di sini airnya. Tadi jam 3 baru pertama ke putaran terus. Sudah sampai berapa meter airnya? Yang di sini, ini kira-kira lebih 1 meter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, Cornelius Supadang, mengungkapkan banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Banjir sudah menjadi langganan di wilayah Sungai Wanggu, namun terparah banjir kali ini sejak adanya kolam retensi yang dibangun pemerintah Kota Kendari. Untuk di Kaliwanggu ini, kakak sampai data tadi pagi itu kakak kurang lebih ada 103 kakak, kemudian 402 ya untuk jiwa yang terdampak di 4 RT yang ada di Kelurahan Lepo-Lepo ini, RT 14, 12, 10, dan RT 1. Nah, saat ini posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan di lokasi banjir. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. 4 wisatawan tergulung ombak saat berenang di pantai Sunset Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. 1 korban ditemukan tewas 2 km dari lokasi tenggelam. Empat wisatawan tergulung ombak saat berenang di pantai Sunset Karangpapak, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat lalu. 3 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 korban lagi hilang. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada Minggu siang. Saat ditemukan, korban bernama Jaki, warga Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan posisi tertelungkup mengambang di tengah laut dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sejauh 2 km dari pertama kali korban hilang di gulung ombak. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke darat untuk dilakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Korban kita temukan dengan jarak 2 nautical dari lokasi kejadian, lebih tepatnya di garis lurus pantai Kebon Kelapa, Karanghau, Kecamatan Cisolok. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Demikian, terima kasih. Jasad korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara di tengah hujan deras. Seorang anggota BRIMOB tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon tumbang di Kampung Cidahu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tertimpa pohon besar yang tumbang membuat kendaraan rusak berat di bagian kemudi. Petugas mengevakuasi pohon menggunakan alat berat dan mobil derek. Korban Prio Budi Harto merupakan anggota BRIMOB Polda Jawa Barat. Saat kejadian, korban hendak ke Bandung untuk mengikuti kegiatan kenaikan pangkat. Naas, mobil yang melaju di tengah hujan deras dan secara tiba-tiba sebuah pohon berukuran besar di pinggir jalan roboh dan menimpa bagian depan mobil. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal di lokasi kejadian. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Raja Polah untuk proses identifikasi lebih lanjut.
saat ada laporan seperti itu kami langsung menuju ke TKP. Kemudian setelah tiba di TKP kami langsung prepare dari peralatan, kemudian mengevakuasi korban sampai ke mengevakuasi korban, dan alhamdulillah korban bisa dikeluarkan dari mobil yang terlilit. Sementara pemirsa, tebing setinggi kurang lebih 1 km di Kampung Ciomas, Tasikmalaya, Jawa Barat longsor hingga menimpa petani yang sedang mencangkul sawah. 2 orang berhasil selamat, 2 lainnya masih dalam pencarian. Izin melaporkan kejadian bencana alam longsor di perbatasan Kutawaringin, Tinjau Waringin mengakibatkan 2 orang tertimbun. 6 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai beraktivitas di sawah di Kampung Ciomas, Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini tadinya sawah tapi udah gak ada, hilang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim evakuasi gabungan. Saat kejadian, 4 warga yang seluruhnya berprofesi sebagai petani sedang beristirahat di area sawah. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah atas tebing, disusul dengan longsoran tanah hingga menimbun 2 orang yang berusia lanjut dan tak sempat menyelamatkan diri. Lokasi longsor berada di perbatasan Kutawaringin dan Tinjau Waringin. Ada terjadi tanah longsor, di mana di bawah tanah longsor itu bentuknya itu seperti lembah. Dari kanan dan kiri itu jatuh. Nah, di bawah itu ada 4 orang warga yang sedang bertani. Sedangkan yang 2-nya berhasil selamat, yang 2-nya diduga itu tertimbun dari longsoran tersebut. Nah, hari ini tadi saya bersama dengan BPBD, Tagana, dan masyarakat setempat, Satpol PP, TNI, Koramil juga datang ke lokasi mau melaksanakan evakuasi. Longsor yang terjadi berasal dari tebing dengan ketinggian diperkirakan mencapai ratusan meter. Material tanah yang menimbun korban memiliki kedalaman antara 5 hingga 6 meter, dengan panjang longsoran diperkirakan mencapai 1 km. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Sementara jalan negara Trans Flores Momere Ende Nusa Tenggara Timur terputus longsor. Longsor mengakibatkan 7 kabupaten terisolir. Longsor terjadi di jalur Trans Ende Maumere KM 56, Dusun Duan Dunggi Loo, Desa Lise, Puuk, Kecamatan Wolo, Nusa Tenggara Timur. Material tanah, pohon, dan batu menutup bahu jalan sehingga memutus arus lalu lintas. Petugas dari Danramil 160202 Wolowaru telah berkoordinasi dengan operator alat berat dari PUPR untuk membersihkan ruas jalan yang masih tertutup tanah longsor. Hingga saat ini, jalur KM 56 hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif dari Mone atau jalur Jope. Akibat kejadian ini, 7 kabupaten di Maumere terisolir. Dari Ende, Joni Nura, iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang bersama saya Kevin Pakan. Pemirsa, ribuan warga di kota Depok dan Purwakarta turun ke jalan menyuarakan dukungan untuk Palestina. Masa menuntut blokade di Gaza segera dibuka agar bantuan kemanusiaan dapat masuk untuk rakyat Palestina. Global March to Gaza hadir memeriahkan Car Free Day di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi ini juga menuntut agar blokade-blokade yang ada di Gaza segera dibuka agar bantuan kemanusiaan dapat masuk untuk rakyat Palestina. Ribuan partisipan berjalan di jalur CFD sambil membentangkan bendera raksasa merah putih dan Palestina. Tidak hanya itu, massa juga membawa poster berisi seruan dukungan untuk rakyat Palestina. Kita menyuarakan agar kiranya Palestina bisa merdeka, dan lebih khusus untuk kita bisa supaya blokade-blokade yang ada di Gaza itu segera dibuka. Supaya apa? Supaya bantuan-bantuan kemanusiaan yang untuk diberikan kepada Gaza bisa masuk ke dalam Gaza. Peserta untuk Ikhwan langsung maju ke depan.
Kiri untuk akhwat atau ibu-ibunya dipersilakan mengambil posisi di belakang dari Ustadz Hilman. Tidak hanya di kota Depok, ratusan umat muslim di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat juga turun ke jalan menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan mengutuk kebiadaban Zionis Israel. Aksi ini juga dilakukan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Massa berjalan di Jalan Raya Sudirman Pasar Jumat menuju pertigaan BTN Pusat Kota Purwakarta sambil menyerukan kecaman terhadap Zionis Israel. Aksi solidaritas perjuangan rakyat Palestina ini berjalan kondusif dan mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Dari Depok dan Purwakarta, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gencatan senjata dengan Iran, militer Israel kembali menyerang perbatasan Gaza. Akibat serangan brutal itu, 80 warga Gaza tewas, ratusan lainnya luka-luka. Tangis perempuan asal Gaza ini tidak terbendung saat mengetahui anaknya tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel Jumat waktu setempat. Duka juga kembali dirasakan anak-anak Gaza. Serangan udara Israel merenggut nyawa orang tua mereka. Media lokal melaporkan serangan brutal Israel menghantam kamp pengungsian di wilayah Al-Rimal bagian barat Gaza. Akibat serangan brutal itu, 11 anggota pengungsi kamp tewas. قاعدين في خيمتهم ماشي اللي صار والله ابوهم هو حماس يقول لك بنحارب حماس كذابين والله ابوهم ما في هو حماس ابوهم ولا له ليل الاثنين انطمطم بالرمل هو واولاده 10 انفار وامه معاه 11. Dalam kondisi seadanya, warga yang selamat menggelar sholat jenazah untuk kerabat mereka yang tewas. Setelah menyepakati gencatan senjata dengan Iran, militer Israel kembali menyerang jalur Gaza. Selama 24 jam, militer Israel terus membombardir permukiman warga dengan bom darat hingga serangan udara. Akibat serangan ini, 80 warga Gaza dilaporkan tewas dan ratusan mengalami luka-luka. Hingga kini tentara Israel belum mengaku bertanggung jawab atas serangan brutal ini. Di tengah kelaparan dan serbuan genosida Zionis, warga Gaza Palestina diduga menerima bantuan tepung gandum dari Israel yang bercampur narkoba dan pil infertilitas. Pemerintah Gaza Palestina menuduh Israel menyampur tepung terigu dengan narkoba dan obat infertilitas. Jika benar terjadi, hal ini menjadi catatan baru kejahatan perang yang dilakukan negara apartheid ini. Israel dilaporkan telah menyelundupkan pil narkoba oksikodon ke Gaza melalui tepung terigu yang disediakan sebagai bantuan. Komite Anti Narkoba Gaza mendesak warga untuk berhati-hati dan memeriksa makanan yang berasal dari bantuan Israel dan Amerika Serikat. Diketahui GHF atau Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Israel dan Amerika Serikat memulai operasi distribusi makanan di Gaza pada 26 Mei lalu. Pemirsa, ribuan pelayat berkumpul di pemakaman Beit Heste Zahra di Teheran untuk memberikan penghormatan kepada Komandan Senior Pasukan Dirgantara, Korps Garda Revolusi Islam Iran yang tewas dalam serangan Israel. Warga Teheran, Iran menghadiri pemakaman Komandan IRGC Amir Ali Haji Sadeh dan Mahmud Bagheri sebagai penghormatan terakhir. Prosesi pemakaman berlangsung usai sempat terjadi peningkatan ketegangan antara Iran dan Israel. Serangan meningkat setelah Israel meluncurkan serangan Rising Lion 13 Juni yang menargetkan infrastruktur nuklir dan militer Iran. Iran menanggapi dengan serangan rudal True Promise 3 yang dilaporkan menyerang target di Tel Aviv dan menimbulkan sejumlah korban. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan lebih dari 610 kematian dan lebih dari 4.700 cedera akibat perang Iran-Israel. Sementara pasukan Rusia mengklaim telah menguasai pemukiman Chervonaya Zirka di Donetsk, Ukraina. Serangan roket Rusia menyebabkan puluhan bangunan rusak parah di Donetsk, Ukraina. Sebelumnya pasukan Rusia menyerbu desa Zaporozhye dan Yalta.
Pesawat serbu dari Brigade Senapan Bermotor Penjaga ke-36 tanpa melambat menyerbu ke Chervonaya Zirka. Kini wilayah antara Sungai Volga dan Morke Yali ini berada di bawah kendali penuh kelompok pasukan Vostok Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim tentara Rusia telah menggunakan 12 rudal dan menjatuhkan 111 bom udara berpemandu di wilayah Kharkov dan Zaporozhye serta di Donetsk. Ribuan demonstran Thailand kembali berunjuk rasa menuntut Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mundur. Warga Thailand marah atas kasus sengketa perbatasan dengan Kamboja. Sekitar 4.000 demonstran memenuhi jalan di sekitar Monumen Perjuangan Bangkok. Kemarahan publik meningkat setelah bocornya panggilan telepon antara Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Shinawatra diduga mengkritik pejabat militer senior Thailand dan memanggil Hun Sen sebagai paman. Aksi protes anti pemerintah ini menjadi aksi terbesar di Thailand sejak Partai Pheu Thai pimpinan Paetongtarn Shinawatra berkuasa pada 2023. Ketidakharmonisan Thailand dan Kamboja berawal dari perebutan wilayah perbatasan hingga menewaskan 1 orang tentara Kamboja. Pemirsa, kebakaran hutan melanda beberapa distrik di Provinsi Izmir, Turki Barat. Api membakar kawasan hutan dan lahan pertanian serta mencapai pinggiran lingkungan permukiman. Warga Izmir, Turki Barat mengungsi dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan. Tim tanggap darurat melakukan evakuasi penghuni rumah yang dianggap berisiko terdampak kebakaran. 6 pesawat pemadam kebakaran, 23 truk tangki air, 6 kendaraan pengangkut air dan 3 bulldozer dari Direktorat Kehutanan dikerahkan untuk memadamkan api. Angin kencang telah mempersulit operasi pemadaman kebakaran.